banyaknya tradisi dan juga cara untuk menangkap udang di Indonesia. Nah, salah satunya di sini ini adalah bersama ibu-ibu dari Insight Panjang mau mencari udang dengan kegiatan mansai. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Udang menjadi buruan favorit masyarakat Insight Panjang karena bisa jadi pilihan lauk, tinggi protein, dan mudah dicari. Baru nyobain pertama langsung dapet. Ini udangnya ukurannya memang kecil, tapi nggak apa-apa, ini juga diambil ya Inai. Ambil. Ini diambil juga. Nah, di sini pakai alatnya namanya kemansai seperti ini, dan cara mencarinya Inai taruh dulu di dalam. Cara mencarinya ini kita serok begini ke belakang. Nah, terus langsung lihat kalau udangnya ada yang lompat. Oh, dapat lagi. Nah, ini dapat lagi. Ada lagi. Wah, ini dapat lagi. Ini ukurannya jauh lebih besar dibanding tadi yang pertama saya dapat. Nah, kalau di sini memang udangnya udang air tawar. Kalau kita beruntung bisa dapat yang jauh lebih besar. Udang ini disebut udang beras, panjang tubuhnya maksimal 3 cm. Biota keluarga Caridina ini mudah ditemukan di danau atau sungai dengan arus tenang. Pagi adalah waktu terbaik untuk berburu, karena udang banyak keluar dari persembunyian untuk mencari makan. Dalam 1 jam saja, hasil kami sudah lumayan banyak. Nah, ini hasilnya. Wow, macam-macam. Yang tadi saya katakan karena di sini pakainya kemansai, dicarinya udang, dapatnya ikan. Macam-macam. Di sini ada ikan, ada kepiting, ada udangnya banyak tuh. Ada lauk, tak lengkap rasanya jika tak ada sayurnya. Ini dia yang kita cari lagi bahannya, yaitu daun simpur. Nah, ini yang kita ambil mau daun mudanya dan juga yang sudah tuanya. Kalau yang mudanya itu nanti akan kita masak bareng udang, tapi kalau untuk yang tuanya, daun tuanya itu kita jadiin untuk wadahnya ya, Bu, pelapisnya. Tanaman tropis asli Indonesia ini memang punya banyak kegunaan. Selain daun, beberapa masyarakat memanfaatkan kulit kayunya untuk ramas. Udangnya sudah kita dapati. Nah, ininya juga daun simpurnya. Habis ini mau langsung diolah aja untuk menjadi masakan yang khas di sini. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Semua bahan sudah siap, waktunya untuk kita memasak. Saya udah nggak sabar, Bu, saya udah lapar. Di sini udah ada bahan-bahannya, udah ada daun simpur, udah ada tambahannya, ada daun kunyit, ada serai, ada garam, dan juga ada apa lagi tuh, Bu? Daun salang. Daun salang. Tak perlu banyak bumbu, daun-daun ini sudah menjadi penyedap rasa. Nah, khusus untuk udangnya ini harus dicampur dengan daun salang dan juga daun kunyit. Fungsinya kalau dari daun salang itu sendiri supaya rasanya itu ada asam-asamnya sedikit dan tidak terlalu amis. Nah, khusus untuk kunyitnya, daun kunyit itu fungsinya untuk biar makin wangi. Daun simpur yang tadi saya bilang tua itu, nah ini fungsinya yaitu untuk pembungkusnya, dan ini harus berlapis-lapis ya, Ina ya, karena biar tidak gosong langsung dalamnya pada saat dibakar. Daun simpur akan menghasilkan aroma khas dan memperkaya cita rasa pais udang. 45 menit sudah cukup mematangkan masakan yang mirip pepes ini. Sementara ikan-ikan kecil direbus bersama daun simpur muda. Sambil menunggu hidangan udang dan juga ikannya matang, ini kita mau bikin ketupat daun bulu. Nah, ini uniknya, ini membuatnya seperti sama kayak ketupat, hanya bedanya dia pakai daun bambu. Nah, ini daun bambunya dibentuk segitiga seperti ini. Saya juga lagi belajar untuk bikinnya. Gimana, Bu? Inilah ketupat khas Dayak. Selain pembungkusnya, yang berbeda adalah berasnya, yaitu beras ketan dan beras pulut. Sebelum direbus, ketupat harus direndam selama kurang lebih 30 menit agar air terserap lebih banyak.
Setelah kurang lebih 1 jam, semua makanan matang dan siap dinikmati. Ini dia saat yang paling saya suka, yaitu mencicipi makanan yang kita sudah masak. Ini semua udah berkumpul, tinggal makan aja. Ayo kita makan rame-rame. Di dalam rumah sepanjang 118 meter inilah puluhan keluarga berkumpul, berkegiatan bersama, berbagi rezeki bersama. Ini rasa dari ketupat daun bulunya ini gurih, padahal nggak dikasih apa-apa, hanya seperti ketupat begitu biasa, tapi rasanya tuh enak sekali dicampur dengan udang pais unai. Wah, gurih, campur gurih. Wah, enak banget. Kalau di sini bahasanya nyamai. Nyamai, enak banget. Satu tradisi yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh masyarakat penghuni rumah Betang Inside Panjang, yaitu kalau ada satu kelompok yang dapat hasil alam, semua ikut menikmatinya. Mau hasilnya sedikit, mau hasilnya banyak, semua ikut merasakannya. Luar biasa, semoga saja nanti sampai anak cucu kita masih ada terus ya tradisi ini ya, Inai. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari ini saya mau panen buah yang menjadi komoditi terbesar di Desa Peniti, Kalimantan Barat. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang. Pohon kelapa tumbuh lebih cepat di daerah pesisir karena sinar matahari yang berlimpah. Tak heran, pohon serbaguna ini melimpah di desa yang berjarak 4 km dari pantai Jungkat Mempawah. Kelapa mulai berbuah saat pohon usia 3-4 tahun. Masa produktifnya bisa mencapai usia 40 tahun. Tapi kalau di sini ini malah yang tuanya yang diambil, yang sudah berwarna kecoklatan dan hampir tua seperti ini. Nih, malah yang hijaunya didiamin dulu di pohon sampai dia nanti berwarna kecoklatan baru bisa dipanen. Masyarakat Desa Peniti memanen kelapa 3 bulan sekali. Hasilnya mencapai 6.000 butir dari lahan seluas 7 hektar. Kelapa-kelapa ini selanjutnya dijual ke kota dan luar daerah. Ada satu kebiasaan untuk masyarakat di sini, kalau habis panen dibawa ke kampungnya tidak digotong, melainkan dibawa ke sungai, bawanya pun diseret begitu, Bu. Ya, Namanya sambi. disambi. Nah, disambi kalau di sini namanya. Kita udah mulai sambi kalau di sini ya, Bu. Sambi yaitu menarik kelapa yang sudah diikat seperti ini panjang menuju ke kampung supaya tidak berat untuk kita bawa. Menyambik dilakukan setiap panen. Namun saat kemarau dan air sedikit, kami harus berjalan di atas lumpur seperti sekarang. Ini sebenarnya tidak capek untuk ngangkut kelapanya, tapi ini capeknya melangkah di sungai yang dalamnya ini lumpur. Jadi kakinya lumayan berat untuk angkat. Dan biasanya kalau misalnya lagi kelapanya banyak, panen besar, itu panjangnya bisa mencapai 1 kilo lebih. Setelah kelapanya dipanen, biasanya masyarakat langsung bawa kelapa-kelapanya ke langkau. Nah, di langkau ini adalah tempat penyortiran antara bedain yang mana yang masih baka dan juga yang udah kopra. Jadi perbedaannya terlihat jelas ketika sudah dibelah seperti ini. Kelihatan dari kulit dalamnya, ini serat-serat bagian dalamnya. Kalau misalnya kopra warnanya coklat tua seperti ini. Tapi kalau misalnya baka atau masih muda, nah ini warnanya agak lebih muda. Mengolah baka ini untuk menjadi olahan khas di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
kelapa bakanya yang tadi sudah kita ambil, ini mau langsung diolah menjadi inti kelapa pedas. Dari namanya aja udah bikin saya penasaran. Inti atau daging kelapa diparut agar mudah menyerap rasa bumbu. Sesuai namanya, inti kelapa pedas, maka cabai pun harus banyak. Nah, untuk menambah cita rasa gurih dan juga asin, ini ditambahkan dengan ikan teri bumbunya. Biasanya kalau ikan teri itu kan nggak disatukan sama bumbu, dipisah. Tapi kalau ini ditumbuk bareng, supaya rasanya lebih meresap lagi ya Bu, lebih enak. Semua bahan kemudian ditumis dengan tambahan serai dan daun jeruk supaya aroma semakin menggugah selera. Nah, ini kalau misalnya udah mulai mateng, dari fisiknya sih mirip sama ini ya Bu, serundeng. Ya hampir sama. Cuma kalau ini kan pakai ikan teri, biasanya serundeng itu pakai ayam. Dan aromanya ini udah enak banget. Saya udah gak sabar untuk nyobain. Semuanya sudah pada siap, hidangannya juga sudah tersedia, tinggal kita makan aja. Udah pada ganti baju juga, udah pada lapar ya Pak. Enaknya memang dinikmatinnya bareng-bareng tentunya. Gurih, ada pedasnya sedikit, dan kalau di sini memang disajikannya bareng sama pulut. Nah, ini adalah nasi pulut. Ini enak banget dicocol, terus ditempelin seperti ini ya caranya. Nah, ini langsung. Nikmat banget, nyaman kalau di sini. Nyaman itu enak. Enak. Inti kelapa pedas. Rasanya enak, mengolahnya juga tidak sulit ya Bu ya. Gampang. Dan sering kita temui juga bahannya. Jadi tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang.